Wala budda dan tidak boleh tidak li thalibil ilmi bagi penuntut ilmu minal muwadzabati dan dari tekun ala darsi atas pelajaran watik rori untuk mengulang-ulang. Fa innama karena sesungguhnya waktu bainal isya'ani yang ada di antara maghrib dan isya wa waqta sahar dan waktu sahur waqtun ialah waktu mubarak yang diberkahi. Jadi sebuah keharusan bagi seorang pelajar untuk tekun dan mengulanginya di permulaan malam dan akhir malam karena dalam waktu tersebut adalah waktu yang berkah. Ya talibal ilmi, wahai pencari ilmu, basyir, teruslah menerus siapa kamu, al-waro'a pada setiap waro, wajan dan jauhilah siapa kamu, an-naum pada tidur, wahdar dan meninggalkan siapa kamu, ashiba'a pada kenyang, dawim terus meneruslah siapa kamu, ala darsi atas belajar, la tufarriqo la tufarriqu jangan meninggalkan siapa kamu fal ilmu maka adapun ilmu bidarsi ialah dengan belajar koma tercapai apa wartafa'a dan bertambah apa. Jadi wahai pencari ilmu tetapilah sifat waro dan hindarilah banyak tidur dan terlalu kenyang. Terus meneruslah dalam belajar, jangan sampai kamu melalaikannya, karena dalam belajar ilmu dicapai dan terus bertambah. Wayang tanimu dan memperhatikan siapa ayyamul hadatsati pada masa muda, wa unwana syabab dan masa segernya masa muda, kama sebagaimana di keterangan qila dikatakan. Jadi dan bagi pelajar harus mempergunakan masa muda dan awal-awal masa mudanya. Biqadaril qadir dengan kadar susah payah to diberi siapa kamu ma pada sesuatu tarumu yang mencita-citakan siapa kamu faman maka adapun orang Roma yang menginginkan siapa almuna pada beberapa harapan laila di malam harinya ya yakumu maka bangun siapa ayyamal hadatsa dan di hari-hari masa muda Fagtanimha maka memanfaatkan sungguh siapa kamu ala ingatlah innal hadatsa sesungguhnya masa muda la tadum ialah tidak akan kekal. Jadi sebesar kesulitanmu kamu akan diberi atas apa yang kamu inginkan. Barang siapa yang menginginkan sesuatu maka bangunlah di malam hari. Raihlah kesempatan saat masa muda karena masa itu tidak akan berlangsung lama. Wala yujahidu dan tidak memayahkan siapa nafsahu pada dirinya juhdan dengan kepayahan. Wala yudhif dan tidak melemahkan siapa an-nafsa pada jiwa hatta yang qati'ah hingga terputus siapa anil amali dari perbuatan bal tetapi yasta'mil mengerjakan siapa arifqo pada lemah lembut fidzalik dalam itu. Jadi tidak pula melemahkan diri sendiri hingga tidak mampu melakukan sesuatu, tetapi ia harus memperlakukan dirinya sendiri dengan sikap lemah lembut. Warifku adapun lemah lembut aslun ialah pokok idham azim yang agung fi jami'il asya dalam semua perkara. Jadi sikap lemah lembut adalah modal besar dalam segala sesuatunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ingatlah inna hadzal din sesungguhnya agama ini matin ialah kokoh fa'aughilu maka bersungguh-sungguhlah siapa kamu fihi dalam birifqin dengan lemah lembut wala tubghid dan janganlah membuat marah siapa kamu ala nafsika atas dirimu
ibadatallahi ta'ala pada beribadah pada Allah, fa innal mumbita, karena sesungguhnya orang yang lemah, la ardo, tidak pada tanah, qata'a, menempuh siapa, wala dhuhron, dan tidak pula kendaraan, abqon, menetapkan siapa. Jadi, dan jangan membuat dirimu lemah karena ibadah. Karena orang yang lemah tidak akan mampu melintasi dunia dan tidak akan mempunyai sarana yang utuh. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nafsuka, adapun dirimu, mati tuka, ialah tungganganmu, farfaq, maka mengasihanilah siapa kamu, biha, dengannya. Nabi bersabda, dirimu adalah kendaraanmu, maka kasihanilah ia. Fala budda, maka tidak boleh tidak, li talibil ilmi, bagi pencari ilmu, minal himmati, dari cita-cita, al-ali, yang tinggi, fil ali, dalam mencari ilmu. Fa innal mar'a, karena sesungguhnya seseorang, yatiru, ialah terbang siapa, bihi matihi, dengan cita-citanya, katoiri, seperti burung, yatiru, terbang apa, bijanahai, dengan kedua sayapnya. Jadi seseorang pelajar harus mempunyai cita-cita yang tinggi dalam belajar, karena seseorang akan terbang dengan cita-citanya, seperti halnya burung terbang dengan kedua sayapnya. Waqala, dan berkata Abu Thayyib, siapa Abu Thayyib? Ala qadari ahlil azmi, atas ukuran derajat orang-orang yang mempunyai cita-cita, ta'ti, datang, al-azaimu, apa cita-cita, wa ta'ti, dan datang, ala qadaril karomi, atas ukuran kemuliaan, al makarim, apa kemuliaan, wa ta'zuma, dan menjadi besar, fi aini shaghir, di mata orang-orang kecil, sigharuha, apa kecilnya, wa tasghur, dan menjadi kecil, fi ainil azim, dari mata orang besar, al-azaim, dan hal-hal yang besar. Warra'su, dan adapun pangkal, fi tahsilil asyai, di dalam menghasilkan sesuatu, al-jiddu, ialah kesungguhan, wal himati, dan cita-cita. Jadi modal untuk mencapai sesuatu adalah kesungguhan dan cita-cita besar atau luhur. Faman, maka adapun orang, kanat, ada himatuhu, apa cita-citanya, hifdho jami'a kutiba Muhammad ibn al-Hasan, ialah menjaga semua kitab-kitab Muhammad putra Hasan, waqtaro, dan bersamaan, bidzalika, dengan itu, al-jiddu, apa kesungguhan, wal muwadzabatu, dengan terus-menerus tekun, wal dhahiru, maka adapun yang jelas, annahu, sesungguhnya, yahfadhu, ialah menjaga siapa, aktsaroha, pada kebanyakan, wanisfuha, dan separuhnya. Jadi seseorang yang bercita-cita menghafal semua kitabnya Muhammad bin Hasan misalnya, dengan disertai kesungguhan dan ketekunan, maka ia akan menghafal sebagai besarnya, atau paling tidak setengahnya. Fa'amma, maka adapun, idza kanat, apabila ada, lahu, ialah bagi, himmatun, apa cita-cita, alia, yang tinggi, walam yakun, dan tidak ada, lahu, ialah bagi, jiddu, apa kesungguhan, au kana, atau ada, lahu, ialah bagi, jiddu, apa kesungguhan, walam yakun, dan tidak ada, lahu, ialah bagi, himmatun, apa cita-cita, alia, yang tinggi, la yasulu, tidak akan tercapai, lahu, bagi, illa, kecuali, ilmu, apa ilmu yang sedikit, qalilan, sedikit. Jadi sedangkan seseorang yang bercita-cita tinggi tetapi tidak memiliki kesungguhan, atau memiliki kesungguhan tetapi tidak memiliki cita-cita tinggi, maka ia akan mendapatkan ilmu kecuali sedikit. Wa dzakara, dan menuturkan syekh, siapa syekh, al-imamu, yang menjadi imam,
al-ajalu yang agung, al-ustad yang menjadi ustad, Ridhoyudaini Rodiyuddin An-Naisaburi dan bangsa Naisabur, fi kitabi Makarimal Akhlak dan kitab Makarimul Akhlak, anna dzal qarnaini sesungguhnya Zulkarnain lamma aroda ketika bermaksud siapa ayusafir pada akan bepergian siapa la yastawili dan menguasai siapa alal masyrik di antara daerah timur wal maghriba dan barat syawara bermusyawarah siapa al hukama pada ahli hikmah waqala dan berkata siapa kaifa bagaimana asufiru akan berjalan siapa saya lihadal qadari untuk kadar ini minal mulki dari kerajaan fa innal dunya karena sesungguhnya dunia falilatun ialah sedikit faniyatun ialah akan sirna wa mulkad dunia dan kerajaan dunia amarun ialah perkara jakirun yang hina falaisa maka tidak ada hada apa ini min uluwil hima ialah termasuk tingginya cita-cita. Faqala kemudian berkata al-hukama siapa para ahli hikmah safir pergilah siapa kamu liyah sula agar tercapai laka bagimu mulkud dan dunia apa kerajaan dunia wal akhirah dan akhirat. Faqala lalu berkata siapa hada adapun ini hasan lebih baik. Bersabda Rasulullah SAW, Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu ialah suka siapa Allah ma'alil umur pada tinggi-tingginya perkara wayak rohu dan membenci siapa Allah safaha pada rendah-rendahnya. Jadi Rasulullah bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa taala menyukai perkara-perkara yang luhur dan membenci perkara-perkara yang hina. Wakila dan dikatakan fala ta'jal jangan siapa kamu bil amri dengan urusanmu wastadimhu dan tetaplah kamu pada fama sholla maka tidak lurus asoka apa tongkatmu kamu stadim seperti tekunnya seseorang. Diungkapkan janganlah kamu tergesa-gesa dalam menyelesaikan masalah. Tidak lurus tongkatmu menyamakan tekunnya seseorang. Kila dikatakan kola berkata Abu Hanifah siapa Abu Hanifah li Abi Yusuf pada Abu Yusuf semoga merahmati keduanya rahimallahu ta'ala siapa Allah ta'ala kungta pada siapa kamu balida ialah dungu akhrojatka mengeluarkan padamu al-muwadzabatu pada tekun fid darsi dalam belajar wa iyyaka dan hindarilah wal kasal dalam sifat malas fa innahu maka sesungguhnya syum ialah kemalangan wafatu dan bahannya azima yang besar. Qala berkata Syekh siapa Syekh al-imamu yang menjadi imam Abu Nasr Asfar As-Safar dan Al-Ansar dan Al-Ansari. Ya nafsi wahai jiwaku la turhi jangan mengendorkan siapa kamu anil amali dari berbuat fil barri dalam kebaikan wal adali dan adil wal ihsani dan kebagusan fi mahali padahal pelan-pelan. Jadi wahai jiwaku, janganlah kamu kendor atau perlahan-lahan dalam berbuat kebaikan, keadilan dan taat. Fakullu dhi amali adapun setiap yang beramal fil khairi dalam kebaikan mu'tabatu ialah ditutup wa fi balai dalam bencana wa syumi dan harapan yang jelek kullu dhi kasali dan adapun setiap kemalasan. Qala berkata siapa waqad tafaqa yang dengan sungguh-sungguh sesuai li padaku fi hadzal makna dalam makna ini. Jadi penulis juga mengubah syairnya yang senada yaitu
da'i meninggalkan nafsi wahai jiwaku, at-takasula pada sifat malas, watawani dan menunda-nunda, wa illa dan jika tidak, fasbuti maka menetapkan kamu fidil hawani dalam kehinaan, falam aro maka tidak melihat siapa saya lil kusala pada orang-orang yang malas, al khodho pada bagian yuhdho yang dapat apa, siwa nadim melainkan penyesalan, wahirmanil amani dan tertutupnya cita-cita, wakila dan dikatakan kam min haya'i berapa banyak dari sifat malu, wakam ajazin dan berapa banyak dari kelemahan, wakam nadamin dan berapa banyak penyesalan, jami'in yang banyak, tawallada terjadi lil insan bagi manusia, mangkasali dari sifat malas, iya kak kasali hindarilah sifat malas, fil bahri di dalam mencarinya, syubhati dari perkara-perkara yang syubhat, ma adapun sesuatu qad alimtas yang sungguh mengetahui siapa kamu, ama dan kamu qad syuk yang diragui apa, minal kasali ialah dari sifat malas. Jadi banyak perasaan malu, lemah dan penyesalan manusia lahir dari sifat malas. Hindarilah sifat malas dalam membahas sesuatu yang masih belum jelas. Sungguh hal yang kamu ketahui dan yang kamu ragui itu muncul dari sifat yang malas. Demikian pembacaan kitab Ta'limut Ta'lim, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.